Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Black Builder ID, channel referensi untuk DIY. Oke, kawan-kawan, pada video kali ini itu saya mau tutorial cara mengasah motherboard ya, menggunakan alat ini. Jadi ini adalah jig untuk mesin bor yang ditujukan untuk mengasah motherboard. Baik, bagaimana sih kira-kira caranya? Kita langsung saja ya, mari kita eksekusi. Ya, jadi ini adalah adaptor untuk mengasah motherboard ya. Kita bisa lihat untuk fisiknya seperti ini, dan bagian ini tuh untuk menaruh motherboardnya ya. Jadi motherboardnya itu ditaruh di sini. Itu ada 3 ukuran. Jadi bisa yang ukuran 1 cm juga untuk motherboardnya. Ya di sini juga ada yang untuk 8 cm dan 8 mili dan 6 mili ya. Ya, dan ini untuk yang untuk disambungin ke cak motherboard, dan ini adalah batu asahnya ya. Batu asahnya sih menurut saya sih ringkih ya, maksudnya gampang tergerus ya, namanya juga produk murah ya. Ya ini bagian bodinya ya. Ya kemudian sebelum kita menggunakan itu jangan lupa tuh bagian bearingnya itu kita kasih pelumas dulu biar nanti putarannya itu lancar kanan kiri ya. Di sini saya menggunakan yang Rexco 50. Ya jadi kalau nggak dikasih pelumas takutnya macet untuk saat kita menggunakan alat adaptor ASA ini. Ya, jadi ini adalah motherboard. Ini yang HSS ya. Jadi saya akan ngetes kira-kira seefektif apa menggunakan alat ini. Ya, jadi kedua motherboard ini tuh dia udah tumpul ya. Jadi saya akan mengasahnya menggunakan alat ini. Sebenarnya kita bisa menggunakan board cordless. Namun kalau menurut saya sih penggunaan board cordless ini kurang kencang sih kalau menurut saya sih, karena untuk mengasah ini kan butuh speed. Ini kita coba dulu nih menggunakan board cordless. Ini kita masukkan, kemudian kita tekan on. Ya kekurangannya kalau kita menggunakan board cordless ya jadi boros nih, baterainya jadi cepat habis nih untuk pekerjaan seperti ini. Ya ini untuk hasilnya ya. Ini hasilnya. Yang satu sisi dulu nih saya cobain. Ya lumayan sih untuk hasilnya sih. Tadi itu sebenarnya selain yang saya tunjukkan tadi itu agak lama ya sebenarnya ya. Agak lama. Ya, kemudian ini kita ganti menggunakan bor listrik. Ya, jadi sini saya mencari speed ya. Jadi kita membutuhkan kecepatan. Oke, kemudian ini kita coba tes ya. Dengan kecepatan yang maksimal harusnya sih proses mengasah itu akan menjadi lebih cepat juga. Ya lumayan lah ya untuk speednya, bisa kita andalkan untuk melakukan pengasahan. Ya ini kita asah lagi nih untuk motherboardnya nih. Ya jadi di sini kira-kira sekitar 2 menit atau 1 menit nih setiap sisi ya. Karena kan kalau untuk motherboard besi kan dia ada 2 sisi tuh. Oh ya, untuk motherboard ini tuh, maaf, untuk adaptor ini tuh dia tidak cocok ya untuk yang motherboard kayu ya, yang ujungnya ada lancipnya itu, karena dia akan merusak ujung lancipnya. Jadi yang bisa kita asah dengan adaptor ASA ini itu hanya motherboard besi seperti ini. Ya jadi bagian tengahnya itu kita bisa ngelihat tuh di mata asanya tadi ya. Ya ini untuk yang kedua sisinya nih. Lumayan sih untuk hasilnya sih. Kedua-duanya jadi tajam seperti ini. Nah ini dia, kita lihat dari sisi lainnya ya. Jadi proses pengoboran tuh aktualnya lebih dari 1 menit ya. Ini saya cepatkan videonya. Oke, kemudian ini yang motherboard satunya nih. Caranya sih sama ya dengan yang pertama tadi ya. Jadi cukup kita tempatkan motherboardnya di tempatnya, kemudian kita asah. Kita kira-kira saja ya untuk tekanannya ya. Ya, dan ini untuk hasilnya ya. Nah ini untuk motherboard, 2 motherboard yang kita asah tadi ya. Lumayan sih untuk hasilnya sih, bisa kita andalkan lah. Ya kemudian kita coba lagi nih ke satu motherboard nih. Ke satu motherboard. Jadi kalau dalam pengasahan motherboard, menurut saya sih untuk penggunaan batu asah seperti ini itu kurang efektif ya. Kalau saya sih sebenarnya lebih suka menggunakan amplas ya, amplas. Jadi dia lebih cepat, apalagi kalau kita menggunakan amplas ini ya, amplas secara bertahap ya. Misalnya kita menggunakan
Kita awali dengan amplas 80, kemudian kita hajar lagi dengan amplas 160, yang terakhir kita finishing dengan amplas 400. Jadi itu akan lebih membuat hasil asah mata bor itu menjadi lebih efektif lagi. Tapi kalau dengan menggunakan batu asah ini, dia hanya satu kali langkah ini ya. Dan kita bisa melihat untuk bagian batu asahnya, tempat pengasahan itu jadi menimbulkan bekas. Jadi memang untuk lifetime dari batu asahnya itu harus sering-sering kita ganti sih kalau menurut saya sih. Ya ini untuk hasilnya ya, untuk mata bor yang lain lagi ya. Ini kita coba ke mata bor yang carbide. Jadi carbide ini itu besi keras ya. Jadi di sini itu saya aktualnya sih ini lama banget ya, nggak tajam-tajam ya. Aktualnya lama banget nggak tajam-tajam. Terus dia juga ini merusak batu asahnya. Jadi batu asahnya itu kayak kepotong gitu. Nah seperti ini nih, kita bisa lihat untuk bagian tengahnya itu, jadi batu asahnya itu rusak. Nah ini saya ganti posisinya nih, dan di posisi yang kita asah juga itu rusak ya. Walaupun hasilnya sih nggak terlalu maksimal sih kalau untuk yang bahan carbide nih seperti ini. Ini kita ulangin lagi. Nah jadi batu asahnya tambah rusak nih. Ya ini jadi kesimpulannya sih nggak cocok ya buat yang mata bor carbide ya. Oke, tadi adalah percobaannya ya menggunakan adaptor asah untuk mata bor ini. Jadi kalau untuk mata bor yang bahannya HSS dia bisa, namun kalau untuk bahan yang carbide dia nggak bisa, karena kalau carbide dia jadi ngerusak batu asahnya seperti ini. Ya, kelebihannya sih ini juga harganya murah ya. Harganya murah dan cara menggunakannya pun juga mudah gitu ya. Namun yang namanya barang murah ya, mungkin untuk lifetime-nya mungkin tidak panjang ya. Karena kita harus sering-sering nih ganti batu asahnya nih. Ya, kira-kira begitu ya. Semoga bermanfaat. Oke. Sampai jumpa di video Black Belt Diradio selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan sampai jumpa.